Hai guys, balik lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Via Gizel. Hari ini ada berita terbaru dari Cristiano Ronaldo kena skors dari Erik ten Hag. Sementara itu ada Mohamed Salah dan Riyad Mahrez yang akan jadi komentator Piala Dunia 2022 nantinya. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Masuk berita pertama, ada Gabriel Martinelli yang tampil bagus di Arsenal, kabarnya diincar sama Real Madrid. Akan tetapi Martinelli merasa belum pantas membela Real Madrid. Masih di La Liga, Real Madrid katanya tertarik untuk datangkan Jonathan David. Gabriel Martinelli tampil impresif membela Arsenal di musim ini. Martinelli yang sudah memainkan 10 pertandingan mampu menorehkan 4 gol dan 2 assist. Berkat performa apiknya itu, Martinelli dirumorkan menjadi incaran Real Madrid. Akan tetapi dia mengaku kalau dirinya masih belum cukup bagus bisa berseragam Los Blancos. Di sisi lain, manajemen The Gunners berencana memperpanjang kontrak sang pemain. Mereka menilai Martinelli sebagai pemain muda yang sangat potensial. Kontrak David De Gea bersama Manchester United akan berakhir di bulan Juni tahun depan. Menurut laporan, Setan Merah berencana memperpanjang kontrak kiper asal Spanyol tersebut. Selain itu, De Gea juga punya opsi perpanjangan kontrak selama 1 tahun. Akan tetapi sang pelatih yakni Erik ten Hag masih belum memberikan kepastian bisa memperpanjang kontrak De Gea. Sebab ten Hag menganggap De Gea sempat tampil gak konsisten di 2 pertandingan. Di sisi lain, Setan Merah juga menaruhkan minat kepada kiper Atletico Madrid yakni Jan Oblak. Real Madrid dikabarkan tertarik untuk memboyong penyerang LOS Lille yakni Jonathan David. El Real menganggap David sebagai pemain yang punya masa depan yang cerah. Sebab di musim ini dia tampil impresif dengan mencetak 9 gol dari 11 pertandingan. Menurut laporan Todo Vikajes, Jonathan dianggap jadi pengganti jangka panjang Karim Benzema. Seperti diketahui, pemain yang baru memenangkan Ballon d'Or ini sudah memasuki usia yang cukup uzur. Artinya El Real nggak bisa terus mengandalkan penyerang asal Prancis tersebut. Tottenham Hotspur ingin memperpanjang kontrak Antonio Conte. Masih di berita Liga Premier, ada Erik ten Hag yang memberikan alasan kenapa mencadangkan Ronaldo. Tottenham Hotspur berencana untuk memperpanjang kontrak sang pelatih yakni Antonio Conte. Dilansir dari The Telegraph, pembicaraan kontrak baru Conte ini akan dibicarakan pada bulan depan. Kontrak Conte di Tottenham sendiri sebenarnya baru akan berakhir di tahun depan. Akan tetapi, Daily Liwet punya opsi perpanjangan selama 1 tahun ke depan. Walaupun baru 1 tahun melatih, Conte dianggap bisa mengangkat performa tim. Bahkan manajemen ingin memenuhi permintaan Conte dengan merekrut pemain yang dia inginkan. Darwin Núñez mencetak satu-satunya gol di laga menghadapi West Ham United kemarin. Jurgen Klopp pun memuji penampilan Núñez yang dianggap sudah 100% baik. Pelatih asal Jerman itu yakin kalau Núñez bakal bangkit dan jadi bom bertajam Liverpool. Pada laga itu juga, ex-penyerang Benfica tersebut catatkan statistik cemerlang. Núñez berhasil mencatatkan top speed sebesar 38 km per jam. Bomber asal Uruguay itu mematahkan rekor Kyle Walker yang catatkan rekor top speed sebesar 37,802 km per jam. Pelatih Manchester United yakni Erik ten Hag membeberkan alasan mengapa dirinya mencadangkan Cristiano Ronaldo di laga menghadapi Tottenham Hotspur kemarin. Ten Hag mengklaim kalau ini merupakan susunan starting line up terbaik untuk menghadapi Tottenham Hotspur. Sebab Daily Liwet dianggap bisa memainkan bola dari daerah pertahanan. Dengan gak menurunkan Ronaldo sejak menit awal, Ten Hag berharap kalau sang mega bintang bisa menjadi ancaman dari bangku cadangan. Next, Mike Maignan diragukan untuk tampil di Piala Dunia 2022 nanti. Sementara itu, Mohamed Salah dan Riyad Mahrez yang kabarnya jadi komentator Piala Dunia 2022 nanti. Mike Maignan baru saja pulih dari cederanya pada beberapa waktu lalu. Akan tetapi menurut laporan terbaru, kiper asal Prancis ini kembali mengalami cedera otot di bagian kaki kanannya. Akibat cederanya itu, dia diperkirakan absen selama 2 minggu ke depan. Itu artinya mantan kiper LOS Lille tersebut berpeluang gagal membela timnas Prancis di Piala Dunia mendatang. Sebab menurut pemeriksaan medis, cedera Maignan rentan untuk kambuh. Oleh karena itu, tim medis menyarankannya untuk gak terburu-buru kembali beraksi di atas lapangan. Fans Barcelona mengajukan gugatan ke pengadilan Eropa kepada Paris Saint-Germain. Gugatan itu dilayangkan terkait kepindahan Lionel Messi pada musim panas tahun lalu. Mereka menganggap Les Parisiens telah menyalahi aturan financial fair play. Alasannya karena PSG memberikan kontrak dengan mahar fantastis kepada La Pulga. Pemain berusia 35 tahun itu mendapat kontrak senilai 95 juta pound sterling selama 3 tahun.
Fans Blaugrana menyebut kalau hal ini bisa merusak sepak bola yang dianggap nggak fair. Kontrak Aaron Ramsdale di Arsenal baru akan berakhir di tahun 2025 mendatang. Akan tetapi, Express Football mengabarkan kalau The Gunners menyiapkan kontrak baru kepada sang kiper. Mikel Arteta membeberkan alasan mengapa ingin memperpanjang kontrak Ramsdale. Pelatih Spanyol ini menyebut kalau sang kiper punya performa gemilang saat dipercaya tampil. Arteta bahkan gak segan memuji Ramsdale yang dianggap jadi salah satu pemain penting. Kalau bukan karena jasanya, The Gunners gak akan bisa memuncaki klasemen saat ini. Mesir dan Algeria telah dipastikan tidak lolos di gelaran Piala Dunia kali ini. Walaupun begitu, Mohamed Salah dan Riyad Mahrez tetap berpartisipasi memeriahkan event sepak bola terbesar di dunia tersebut. Tentunya dengan kedua pemain Liga Inggris itu bukan datang sebagai pemain. beIN Sport mengkonfirmasi Mohamed Salah dan Riyad Mahrez akan ambil bagian sebagai komentator Piala Dunia 2022. Kedua pemain itu diketahui gagal lolos ke turnamen Piala Dunia setelah tim mereka tersingkir selama kualifikasi. Kesempatan ini akan menjadi pengalaman baru bagi kedua penyerang itu selain berada di lapangan hijau. Cristiano Ronaldo terlihat meninggalkan bangku cadangan sebelum laga berakhir saat Manchester United berhadapan dengan Tottenham Hotspur kemarin. Gak sampai di situ, Ronaldo juga dilaporkan meninggalkan Old Trafford. Karena ulahnya tersebut, Ronaldo gak ikut latihan bersama rekan timnya saat skuad Setan Merah kembali berlatih di Carrington. Pemain berusia 37 tahun itu diminta menghadap Ten Hag untuk disidang. Sebagai hukumannya, penyerang asal Portugal itu gak diikutsertakan pada pertandingan IPL melawan Chelsea tanggal 23 Oktober nanti. Ronaldo juga dilarang ikut berlatih dengan tim utama hingga pemberitahuan lebih lanjut. Gara-gara Ronaldo pulang duluan saat pertandingan belum selesai, Erik ten Hag menyidang Cristiano Ronaldo. Masih dari Liga Inggris guys, ada Wolves nih yang resmi tunjuk Steve Davis sebagai pelatih sementara. Setelah berulah, Cristiano Ronaldo memberikan klarifikasi terkait pulang duluan karena nggak dimainkan di laga menghadapi Tottenham Hotspur. Dalam klarifikasinya, Ronaldo menyebut kalau dirinya belum berubah, masih mengedepankan respect dalam pengambilan keputusannya. Sang mega bintang mengklaim kalau dirinya masih sama seperti saat berusia 20 tahun lalu. Ronaldo mengaku saat ini dirinya hanya merasa harus terus bekerja keras di Carrington. Wolves resmi mengonfirmasi kalau Steve Davis akan tetap bertanggung jawab sebagai manajer tim utama. Kabarnya Davis akan melatih klub hingga tahun depan. Sebelumnya Julen Lopetegui menolak untuk menggantikan pelatih Wolves yang dipecat yakni Bruno Lage. Kini kabarnya Wolves tengah mendekati bos KPR yakni Michael Bailey. Sayangnya Bailey juga menolak untuk menjadi pelatih baru mereka. Sebab pria 40 tahun itu mengatakan kepada KPR kalau dia lebih memilih di Loftus Road. Berita selanjutnya dari Europa League, ada Arsenal yang berhasil kalahkan PSV Eindhoven. Sementara dari Liga Premier, ada Leicester City yang menang atas Leeds United dengan skor 2-0. Arsenal meraih kemenangan pada pertandingan keempat fase grup A Liga Eropa. Bermain di Stadion Emirates, skuad The Gunners mampu mengalahkan PSV Eindhoven dengan skor 1-0. Arsenal yang mendominasi permainan di babak pertama nggak mampu mencetak satupun gol. Akan tetapi di menit ke-70, Granit Xhaka mampu membuat Arsenal unggul lewat gol yang diciptakannya. PSV Eindhoven yang kalah statistik dari The Gunners hanya mampu menembakkan satu tendangan ke arah gawang. Kemenangan ini membuat Arsenal memuncaki klasemen grup A Liga Eropa. Leicester City berhasil menang pada pekan ke-12 Liga Premier. Bermain di King Power, Leicester mampu mengalahkan Leeds dengan skor 2-0. Leeds yang mendominasi permainan sayangnya harus kebobolan di babak pertama berkat gol bunuh diri Robin Koch di menit ke-16. Satu gol Leicester lainnya dicetak oleh Harvey Barnes di menit ke-35. Hingga peluit panjang dibunyikan, Leeds nggak mampu mencetak satupun gol. Hasilnya, kemenangan ini membuat Leicester naik ke peringkat ke-19 dengan menorehkan 8 poin. Aston Villa resmi memecat Steven Gerrard dari kursi kepelatihan. Walaupun sebelumnya Gerrard meyakinkan untuk membalikkan keadaan, namun hal tersebut tetap membuat manajemen mendepaknya. Terlebih setelah pembantaian 3-0 menghadapi Fulham. Sementara itu sebelumnya Aston Villa dilaporkan tertarik untuk menjadikan Thomas Tuchel sebagai pelatih mereka. Akan tetapi masih belum diketahui akan diterima atau enggak sebab sang pelatih mengincar posisi pelatih timnas Inggris. Bertolak ke Spanyol, Barcelona yang menang telak atas Villarreal dengan skor 3-0. Nah, dari kabar Piala Asia U20, ada Indonesia masuk ke dalam pot 2 undian Piala Asia. Barcelona meraih kemenangan telak pada pekan ke-10 La Liga. Bertanding di Camp Nou, skuad Blaugrana melibas Villarreal dengan skor 3-0. Barcelona yang mendominasi permainan berhasil lebih unggul terlebih dahulu di babak pertama lewat brace yang dicetak Robert Lewandowski dan 1 gol Ansu Fati.
Villarreal yang sepanjang pertandingan hanya menembakkan 1 kali ke gawang tak mampu berbuat banyak. Menariknya pada laga ini kedua gol Lewandowski merupakan golnya yang ke-600 dan 601. Inter Milan resmi memamerkan jersey ketiga mereka untuk musim 2022-2023. Jersey ketiga musim ini tampil dengan warna kuning sebagai warna dasar. Kuning bukanlah warna yang baru untuk Nerazzurri. Ini merupakan ke-11 kalinya dalam sejarah Inter Milan mengenakan jersey berwarna kuning. Selain itu, Nike sebagai produsennya mengklaim kalau jersey Inter kali ini diproduksi menggunakan setidaknya 95% dari hasil daur ulang botol plastik. Mantan pemain Bayern Munchen yakni Frank Ribery akan segera mengakhiri karirnya sebagai pesepak bola profesional. Pemain 39 tahun itu dikabarkan pensiun pada akhir pekan ini. Alasannya karena kondisi fisiknya yang terus menurun membuat Ribery yakin untuk mengakhiri karirnya. Sementara itu Salernitana akan menjadi klub terakhir yang dia bela. Sebelumnya selama membela Fiorentina, Ribery kerap bermasalah dengan cedera. Setelah itu kondisinya semakin buruk saat bergabung dengan Salernitana. Romelu Lukaku sudah absen selama 2 bulan menyusul cedera otot yang dideritanya pada Agustus lalu. Kabarnya Lukaku sudah berlatih lagi bersama rekan-rekan satu timnya. Sayangnya bomber asal Belgia ini masih diragukan tampil memperkuat Inter Milan di Serie A akhir pekan ini. Sementara itu pemain pinjaman Chelsea itu diklaim baru akan kembali bugar pada pekan depan. Kabarnya Lukaku akan dimainkan saat menjamu Victoria Pleasant di laga Liga Champions. Timnas Indonesia U20 tergabung di pot kedua dalam undian Piala Asia 2023. Seperti diketahui, turnamen kelompok umur ini akan diselenggarakan di Uzbekistan pada bulan Maret mendatang. Sebanyak 16 tim dipastikan lolos, salah satunya ada wakil dari Asia Tenggara lain yakni Vietnam. Nantinya 16 tim ini akan dibagi ke dalam 4 grup yang terdiri dari 4 tim di dalam masing-masing grup. Berdasarkan hasil putaran final Piala Asia tahun 2018, Indonesia akan masuk ke dalam pot 2 bersama Jepang, Tajikistan, dan Australia. Artinya Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan terhindar dari negara-negara kuat tersebut. Sementara itu Vietnam berada di pot ketiga. Guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Muhammad Abu Bakar. Katanya semoga Real Madrid jadi juara di musim ini. Menurut kalian Real Madrid bakal juara nggak ya di musim ini? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa.